Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas pendalaman Alkitab. Dan malam ini saya juga percaya bahwa kita semua jemaat Tuhan yang terkasih dan saya dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, kita sama-sama akan belajar mengenai sejarah mengenai Allah Tritunggal atau yang biasa disebut juga dengan Trinitas. Suatu konsep kealahan yang masih terdapat kontroversial karena adanya penafsiran yang berbeda. Bahkan oleh orang-orang tertentu dianggap tidak berlaku karena istilah Allah Tritunggal itu dikatakan tidak terdapat di dalam Alkitab. Apalagi akhir-akhir ini kita juga tahu terjadi perdebatan yang sengit di media sosial sehingga memakan korban seorang pendeta yang akhirnya mengundurkan diri dari suatu sinode. Juga imam percaya kita seringkali diserang oleh orang-orang di luar Kristen yang mengartikan Allah Tritunggal itu adalah tiga dewa atau tiga Tuhan. Sebelum kita membahas mengenai Allah Tritunggal ini, saya ingatkan bahwa semua denominasi gereja di Indonesia itu mengakui adanya konsep Allah Tritunggal ini. Memang ada segelintir orang yang mengatakan bahwa istilah Allah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Namun saya dengan rendah hati ingin menyatakan bahwa memang benar istilah Allah Tritunggal itu tidak tertulis secara harfiah di dalam Alkitab. Tetapi kita sebagai umat Kristen seharusnya lebih bijaksana dan lebih pandai dalam menafsirkan Alkitab. Tidak hanya mempertentangkan istilah antara satu istilah dengan istilah yang lain, tetapi yang lebih penting adalah isi daripada pengajarannya atau esensinya daripada pengajarannya. Karena di dalam melakukan penafsiran, hampir semua pengkhotbah ataupun pembawa firman menggunakan banyak sekali istilah-istilah yang juga tidak terdapat di dalam Alkitab. Bahkan sebagian mereka juga mencampur adukan dengan berbagai istilah dalam bahasa asing misalnya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang sering kita kenal yaitu misalnya istilah reinkarnasi, penjelmaan, kemudian istilah pendeta dan lain-lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Tentu yang dimaksudkan Tuhan dengan ayat atau kalimat ini adalah bukan secara harfiah saja, tetapi tentu maksud Tuhan itu adalah jangan menambahi firman Tuhan sehingga ataupun mengurangi sehingga arti daripada firman Tuhan itu menjadi berubah. Ini maksud daripada ayat tersebut. Karena kalau kalimat tersebut diartikan secara harfiah, maka kiranya semua pengkhotbah atau pembawa firman, termasuk saya sekarang ini, ya tinggal membaca ayat-ayat di dalam Alkitab saja. Karena tidak boleh ditambah dengan kata apalagi kalimat apapun juga. Bahkan mungkin titik komanya harus sama. Itu artinya ya kita hanya membaca ayat-ayat di dalam Alkitab. Kita tidak boleh atau tidak usah menjelaskan ayat-ayat di dalam Alkitab. Nah, ini tentu juga adalah pengajaran yang kurang tepat. Karena dikatakan di Esra bahwa pada waktu itu Esra sebagai ahli Taurat itu membacakan kitab Taurat lalu menjelaskan kepada umat Israel. Inilah menjadi pegangan kita. Jadi bahwa janganlah mengartikan suatu ayat itu secara harfiah, itu saja. Inilah kelemahan dari umat Kristiani saat ini. Dan itu dapat dilihat di media sosial. Komen-komennya hanya memegang 1-2 ayat saja, lalu dengan mengeraskan hatinya tetap berpegang pada pendapatnya yang sangat dangkal itu. Untuk itu sekali lagi saya himbau kepada seluruh umat Kristen, mari
kita baca firman Tuhan, kita mengerti, kita renungkan artinya. Jangan hanya cuma kalimat di dalam ayat tersebut. Kalau di dalam ayat tersebut hanya diartikan secara harfiah saja, itu tidak ada bedanya orang-orang yang ingin menyerang kekristenan kita. Padahal kalian kan termasuk di dalam Kristen. Loh, bagaimana ini kalian di dalam Kristen, tapi kalian itu menghujat ayat-ayat di Alkitab, menafsirkan, menabrak, membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain. Mari kita renungkan itu. Ya, jadi saya ingatkan jemaat yang Tuhan yang terkasih juga, ketika kita dibaptis, apakah gembala saudara menanyakan perihal misalnya apakah Anda percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Ya, kalaupun misalnya gembala tidak menanyakan pertanyaan seperti itu, namun ketika Anda menerima permandian, saya yakin dan percaya pasti gembala saudara akan mempergunakan atau berkata dalam membaptis saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu artinya secara langsung maupun tidak langsung yang dipermandikan itu sudah menerima asas Tritunggal. Ya, jadi bagi mereka yang mengkritik dengan keras, apalagi mencemooh, Anda orang Kristen. Jadi coba Anda renungkan, ketika Anda menerima pembaptisan, Anda itu sudah mengakui sebenarnya Allah Tritunggal itu, walaupun tidak diucapkan. Ya, nanti kita akan belajar sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal tersebut. Ya, ada lagi yang mengatakan juga, oh itu bukan putra, harus anak. Ya, lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa semua kata-kata di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu adalah terjemahan. Dan terjemahan itu bisa berarti beberapa. Ya, jadi antara anak dan putra, sebenarnya kalau kita mau menarik daripada maksud daripada Alkitab atau kitab Perjanjian Baru, itu lebih tepat justru dikatakan putra. Karena yang dimaksud adalah di sini Tuhan Yesus yang gendernya adalah laki-laki. Kalau hanya disebut dengan anak saja, itu bisa berarti juga perempuan. Makanya di dalam terjemahan King James Version itu dikatakan son, bukan child. Ya, jadi kita jangan terlalu mempertentangkan kalimat atau kata yang sama sekali tidak mengganggu, tidak ada artinya, bahkan mengganggu di antara penganut agama Kristen. Ya, jadi sekali lagi untuk jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama menjaga agama Kristen kita. Jangan malah Anda di dalam kekristenan mengobrak-ngabrik kekristenan ini dengan berkoar-koar di sosial media. Itu justru akan memalukan umat Kristen yang lainnya. Karena orang di luar sana melihat, loh lihat, orang-orang Kristen sendiri berantem. Padahal mereka juga mungkin mengerti sedikit esensi daripada kata atau kalimat yang diperdebatkan. Mereka menganggap mungkin, loh ini orang Kristen kayak gak ada kerjaan aja. Masalah kecil yang seharusnya tidak dipermasalahkan justru diperbesar masalahnya. Ya, jadi sekali lagi istilah atau konsep Tritunggal itu adalah untuk mempersatukan dan mempermudah seluruh umat Kristen untuk memahami Allah yang bisa bertindak sebagai Bapa, bisa bertindak sebagai putra atau anak, dan juga sebagai Roh Kudus. Ya, dan itu semua ketiganya menjadi satu kesatuan. Ya, kalau konsep ini tidak diperkenalkan, maka akan panjang sekali bagi seorang pembawa firman untuk menjelaskan pengertian antara ketiganya tersebut. Jadi banyak buang waktu. Ya, dan itu harus diulang-ulang dalam setiap pembahasan atau dalam setiap penafsiran, dan ini tentu sangat tidak efisien atau tidak efektif. Ya. Sekarang
kita banyak menggunakan istilah atau konsep Tritunggal, walaupun ada beberapa orang yang tidak setuju. Namun saya kira ini sudah banyak sekali menolong untuk umat Kristiani, walaupun ya pemahaman mereka tidak dalam, tidak sederhana saja, tapi mereka umumnya mengerti. Kalau kita mengatakan konsep Allah Tritunggal, mereka tahu bahwa di dalam Allah itu ada 3 pribadi, masing-masing Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, jadi ini suka atau tidak suka, bagi mereka yang anti istilah Allah Tritunggal, manfaatnya sudah dirasakan oleh sebagian besar. Jadi inilah tujuan daripada pemberitaan firman Tuhan. Ya, pemberitaan firman Tuhan itu bukan hanya mengolok-olok, menjadi bagian yang paling hebat, merasa wow, saya ini sudah menguasai bahasa Ibraninya. Padahal ya saya yakin yang komen-komen di media sosial itu, saya pastikan mereka sama sekali tidak mengerti bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Mereka bisa hanya mencomot sini, mencomot sana, mendengar ada pengkhotbah yang juga pengetahuannya dangkal, tidak mengerti bahasa Ibrani seluruhnya, tapi hanya mencotek, mengambil, langsung dipraktekkan di lapangan. Sehingga jemaatnya yang memang, katakanlah, maaf saya harus katakan, bodoh dan malas, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau menggali firman Tuhan, yang menerima saja. Padahal zaman sekarang kita ini sudah jauh sekali maju. Ya, internet atau media sosial ini banyak membantu kita untuk mencari kebenaran. Jadi kalau misalnya di gereja Anda itu Anda anggap pengajaran pendeta Anda kurang tepat atau salah atau apapun juga, Anda bisa membandingkan antara satu dan yang lainnya. Ya, carilah pengkhotbah yang baik. Jangan pengkhotbah yang upahan. Ya, karena kalau pengkhotbah upahan itu dijadikan pegangan, maka Anda akan sesat. Karena apa yang diajarkan oleh mereka yang upahan itu pasti hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Ya, jadi sekali lagi, tolong jemaat Tuhan yang terkasih, apabila kita mendengar firman Tuhan melalui internet, kita ingin berkomentar, boleh saja berkomentar. Tetapi hendaknya komentar Anda itu harus membangun, jangan menghujat, jangan merasa dirinya paling hebat, paling pinter. Ya, kalau Anda memang merasa hebat, berkualitas, saya malah menganjurkan Anda untuk membuat suatu video seperti apa yang banyak dilakukan orang saat ini. Ya, video-video itu Anda itu akan memberkati banyak sekali orang. Ya, itu cara yang terbaik untuk menyatakan bahwa Anda itu benar-benar hebat atau mendalami firman Tuhan. Ya, jangan berdebat kusir di media. Ya, apalagi terus terang saja, berdebat di media saya lihat di Indonesia ini sangat tidak sehat. Ya, berdebat itu dengan menggunakan ayat, ya kan? Seharusnya cara berdebat yang benar adalah apabila seseorang itu menyatakan suatu ayat, nah ayat itu harus dibantah dulu dengan mengutarakan cerita-cerita lain, dengan diperkuat dengan ayat-ayat lain. Tapi jangan ayat ini belum selesai, belum dibantah, ditambah dengan ayat ini. Ayat ini juga belum selesai, ditambah dengan ayat ini. Jadi akhirnya cuma perang ayat yang tidak akan menguntungkan sama sekali. Ya, dan ini banyak sekali juga dilakukan oleh pendeta yang baik, yang caranya memang begitu. Ya, jadi biasa di istilah media sosial itu ditelanjangi. Ya, jadi benar-benar apabila ada orang ngomong ayat ini, maka dibantah dulu. Oh, ayat ini sebenarnya berbicara mengenai ini. Buktinya ayatnya di sini, di sini, di sini. Patahkan dulu ayat yang di sini. Kemudian setelah dipatahkan semuanya, baru nanti kita mengambil ayat-ayat yang menunjang pendapat kita. Itu yang benar, sehingga tidak terjadi debat kusir yang akhirnya hanya tidak membawa berkat, ya, hanya menjadi batu sandungan saja, permusuhan yang ada, akhirnya hujat menghujat akhirnya yang terjadi, ya. Ya, jadi saya ingatkanlah buat umat Kristen terutama, karena saya lihat banyak sekali orang yang memang, ya, kenapa saya bisa beranggapan mereka itu sangat dangkal, bahkan dungu, saya katakan demikian, karena dengan mengutama pendapatnya itu yang justru salah, yang justru merusak kekristenan.
Ya, jadi saya anjurkan kepada jemaat atau umat Kristen yang memang pengetahuan Alkitabnya tidak cukup, hendaklah lebih banyak memperdalam dulu pengetahuan Alkitabnya, nanti baru berkomentar. Ya, jadi jangan kalau ada pernyataan apa langsung komentar seenak perutnya sendiri. Ya, bahkan profesor doktor teologi pun dihujatnya, dihajarnya. Buat orang-orang yang mengerti itu sungguh memalukan. Anda sudah memperhatikan atau memperlihatkan kedunguan atau kebodohan Anda itu. Ya, jadi sekali lagi, mari ya, saya memang bicara agak keras karena saya merasa terus terang sedih dan jengkel melihat perilaku daripada umat Kristiani yang saat ini banyak di media sosial. Lihat saja kebanyakan menghujat mengapa tanpa ada esensi yang jelas. Dan ini jelas tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi sekali lagi, mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita hindarilah ya kan perdebatan-perdebatan, apalagi yang berupa doktrin. Kita tahu bahwa di Kristen itu ada ratusan doktrin. Jadi tidak bisa Anda memaksakan doktrin Anda kepada yang lain. Ya kan? Kalau seperti saya sekarang membuat video ini, saya membuat suatu pemahaman yang berdasarkan ajaran yang diajarkan di gereja saya. Kalau ada yang tidak cocok, mari kita saling menghargai. Itulah sebabnya banyak di kekristenan ada sinode, GBI, GKI, Pantekosta, dan lain-lainnya. Bahkan katanya ada ratusan. Nah, kalau mereka ini doktrinnya sama atau konsepnya sama, pasti tidak akan dia pecah. Justru karena konsepnya itu atau doktrinnya berbeda, makanya dia pecah. Ya, dan kita harus menghargai, kecuali mereka yang memang jelas-jelas sudah mengajarkan kesesatan. Artinya ajaran-ajaran mereka itu benar-benar menabrak atau berlawanan dengan Injil yang sudah diberitakan ratusan atau ribuan tahun. Ya, jadi sekali lagi, mari jemaat Tuhan ya. Jadi untuk memahami suatu Alkitab itu memang tidak mudah ya, karena Alkitab itu begitu tebal dan Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci. Dibutuhkan satu pemahaman yang baik. Saya sendiri juga masih jauh dari mengerti ya, tapi saya mau belajar terus, menggali terus. Perlahan-lahan terus kita saling belajar sehingga kita bisa mendalami Alkitab atau pengetahuan Alkitab kita ini dengan baik ya. Jangan sekali-kali mengambil ayat 1-2 menabrak ayat yang lainnya yang justru mungkin lebih banyak ayat yang menunjang itu. Ya, itu namanya ayat biah, bukan Alkitabiah. Artinya Anda hanya mencomot-comot saja ayat itu, lalu Anda mengeraskan hati, kekeh dengan pendirian Anda. Ya, ini yang tidak benar. Ya, seharusnya semua ayat, pasal, semua kisah, semua bab, semua kitab itu harus saling menunjang. Ya, tidak boleh ada satu ayat pun, apalagi ada satu pasal yang menabrak dengan pasal ini, itu tidak boleh. Itu sama juga Anda sudah menghujat Tuhan. Ya kan? Ya, jadi ini yang harus didalami oleh umat Kristen saat ini. Ya, karena saya lihat banyak sekali komen-komen di kolom komentar yaitu berdasarkan ayat saja. Ya kan? Wah, sangat tidak produktif, sangat tidak membangun, bahkan menjadi batu sandungan. Apakah Anda diajar oleh gereja Anda itu menjadi batu sandungan? Tentu saya rasa tidak. Ya, jadi mari jemaat Tuhan kita rendahkan hati, kita mau buka pikiran kita, biar kita juga bisa mendalami firman Tuhan dengan baik. Ya, karena ini nanti komen-komen Anda di mengenai firman Tuhan ini akan menentukan keselamatan saudara. Ya, jadi buat saudara mungkin hanya iseng-iseng saja karena Anda tidak mengerti apa akibat yang akan ditimbulkan oleh karena komen Anda yang sangat negatif itu. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ya, karena baik. Kita sekarang akan memasuki konsep alat Tritunggal. Memang saya katakan tidak mudah untuk membahas konsep alat Tritunggal ini.
Ya, hal ini dapat terjadi karena apa? Karena pengetahuan kita yang sangat terbatas, yang ingin menggambarkan Allah yang kekal, yang jauh, yang tidak terbatas. Ya, jadi ini sama seperti orang buta yang ingin menggambarkan bagaimana bentuk daripada gajah. Sulit gitu, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, kalau dia orang buta ini hanya memegang belalai saja, maka dikatakan nanti, oh, gajah itu ada binatang yang lurus banget seperti belalai. Sebaliknya kalau dia hanya memegang kupingnya saja, oh, dia katakan gajah itu seperti bentuknya seperti bulat. Ya, jadi makanya untuk menggambarkan gajah ini bagi seorang yang buta ini tidak mudah. Ya ini saya umpamakan ya. Saya beri perumpamaan supaya kita jemaat Tuhan bisa mengerti. Namun kalau si buta ini terus mau belajar, meraba-raba terus semua daripada tubuh daripada si gajah itu, maka dia akan mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa itu gajah. Ya, demikian juga dengan kita. Kita sekarang ini, kita ini tidak bisa meraba-raba Allah. Ya kan, satu-satunya sumber yang bisa menyatakan bagaimana itu Allah adalah Alkitab. Nah, manusia berusaha keras untuk menggambarkan keadaan Allahnya, walaupun tentu tidak bisa sempurna, tapi minimal juga jangan sampai bertolak belakang. Ya, saya memakai konsep ini tentu juga bukan harus diartikan secara harfiah saja, ya, tetapi sekali lagi hanya untuk memudahkan saya atau kita apa yang hendak disampaikan oleh Alkitab. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan memasuki asal usul daripada Tritunggal. Jadi asal usul daripada Tritunggal itu bukan pengajaran seseorang. Misalnya saya yang hidup mungkin di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad kelima. Terus saya merenungkan, oh, mestinya Allah Tritunggal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, tidak, ya. Jadi konsep atau doktrin Allah Tritunggal itu adalah bukan ajaran baru yang timbul dari pemikiran manusia ataupun pengajaran dari Alkitab. Ya, jadi bukan orang karena baca Alkitab terus dia menciptakan suatu konsep, tidak. Ya, tetapi Allah Tritunggal ini merupakan suatu pengalaman hidup yang dialami oleh bangsa Israel seribuan tahun. Ya, kalau bangsa Israel sekarang tahunnya sudah 5.780 atau 81. Ya, sudah 5.000 tahun yang lalu mereka itu sudah mengalami apa yang dikatakan punya Tuhan Allah. Ya, kemudian itu diteruskan dengan zaman Yesus, para rasul-rasul. Ya, lalu setelah zaman rasul-rasul baru murid-murid rasul. Itu pun abad 1, abad 2, abad 3. Sekarang ini sudah abad ke-21. Jadi aneh kalau orang dia baru hidup di abad 20 ini tiba-tiba merasa dirinya hebat dalam menerjemahkan Alkitab mengenai Tritunggal. Padahal saya sudah katakan tadi bahwa Allah Tritunggal itu bukan hasil pemikiran manusia, bukan, tapi mereka mengambil konsepnya, mengambil dari pengalaman hidupnya, lalu baru diolah dijadikan suatu pemahaman. Ya, jadi kita lihat sekarang di sini. Ada 3 pengalaman yang mereka rasakan terutama oleh bangsa Yahudi. Saya hanya membatasi sampai ke murid-murid rasul karena inilah masa yang paling dekat dengan kejadian itu. Ya, saya, saudara, jemaat Tuhan yang terkasih ini sudah terlalu jauh daripada masa hidupnya Tuhan Yesus. Ya, di mana Tritunggal itu dikonsepkan atau diajarkan. Ya, jadi bagi mereka yang memang tidak mengerti asal usulnya jelas dia merasa pintar, bahwa baru sekolah teologi sedikit dengan gelar doktor, kita juga tidak tahu doktornya dari mana misalnya, ya, doktor abal-abal misalnya, terus langsung merasa dirinya paling hebat menerjemahkan apa itu Tritunggal di dalam Alkitab. Ya, jadi mari kita belajar dulu sejarah asal usulnya. Ya, ada 3. Yang pertama yaitu adanya Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Ya, tadi saya katakan Allah Tritunggal atau konsep Allah Tritunggal ini bukan pengembangan pemikiran manusia bukan, tapi pengalaman hidupnya itu dasarnya.
Nah, inilah dasar kehidupan orang-orang bangsa Israel. Kita lihat di dalam perjanjian lama, banyak sekali kehidupan bangsa Israel dengan Tuhan Allahnya. Ya, baik itu melalui firman, melalui mukjizat, melalui penampakan diri dari Allah, dan lain-lain sebagainya. Dan itu kita lihat mulai di zaman Abraham, ya kan? Kalau bagi jemaat Tuhan yang terkasih, yang membaca atau apalagi yang sering membaca, pasti tahu bahwa Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman. Ini pengalaman hidup dia. Jadi Abraham mengerti bahwa, oh iya, di dunia ini, di alam semesta yang besar ini, ternyata ada suatu kuasa yang benar-benar besar yang menguasai semua alam semesta ini, yang disebut dengan mereka Elohim, atau dalam bahasa kitanya yaitu Tuhan Allah. Ya, jadi dialah yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada Abraham. Jadi Abraham tidak hanya bayang-bayang melihat seperti sekarang orang yang mengatakan bahwa, oh iya, saya lihat Tuhan Yesus semalam. Oh iya, semalam Tuhan berkata atau berfirman kepada saya. Tapi Abraham benar-benar setelah Tuhan tampakkan dirinya, kemudian Tuhan menunjukkan jalannya dan segala macam permasalahan Abraham ketika jalan menuju ke tanah Kana itu semuanya dibereskan oleh Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk. Oh, kamu harus kemari ke Haran dulu. Dari Haran terus ke Betel, ke Ai, dan seterusnya. Oh, ketika ada masalah kelaparan, kamu harus ke Mesir. Kemana? Itu Tuhan tuntun semua. Sehingga Abraham benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu bukan suatu dongeng. Dan setelah Abraham, diteruskan lagi kepada Musa. Ya, dan kita semua tahu apa yang terjadi dengan Musa. Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan menunjukkan 10 tulah mukjizat untuk membebaskan bangsa Israel. Ini pengalamannya. Ya, ini kenyataannya. Semua mereka merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri, merasakan bahwa benar Tuhan sudah menuntun. Ya, Musa ketika sudah keluar, banyak lagi tiang awan, tiang api melindungi mereka, ya kan? Ketika mereka dikejar oleh Firaun dan keadaan yang sudah tidak ada jalan, di mana Firaun menyerbu atau menyergap mereka dari belakang, di depan Laut Tabrau, di samping semuanya bukit. Tuhan kembali juga membukakan jalan, yaitu dengan membelah Laut Tabrau. Ya, jadi semuanya itulah yang menyebabkan bangsa Israel percaya bahwa Allah itu memang ada di dalam kehidupan mereka. Kemudian diteruskan terus kepada Ishak, kepada Yakub, sehingga 12 kerajaan, ya kan? Ya, jadi semuanya itu memang dirasakan. Kalau saya ceritakan mungkin ya satu perjanjian lama, ya. Jadi untuk jemaat Tuhan yang ingin mengetahui bagaimana peran Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, bacalah di dalam perjanjian lama, ya. Demikian juga, ya, kalau kita mau bicara Musa itu begitu hebat. Musa itu naik ke Gunung Sinai. Musa diajarkan banyak sekali, bukan hanya terima 2 loh batu saja. Kalau terima 2 loh batu itu mungkin ya naik 5 jam misalnya, atau 6 jam. Terima loh batu mungkin 5 menit, turun lagi sudah selesai. Ngapain dia sampai 40 malam dengan Tuhan? Ya kan? Ya, kita tahu dia menerima 2 loh batu, nanti baru dibuat turun. Tapi Tuhan juga mengajarkan dia untuk membuat kemah suci. Tuhan juga mengajarkan hubungan antara manusia, hukum-hukum manusia, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian Tuhan juga mengajarkan bagaimana untuk menyembah, untuk membuat baju efod, ya kan? Tuhan juga memberikan atau menyatakan untuk membuat tabut perjanjian, dan semua itu sangat detail. Ya, jadi jelas Musa juga merasakan sekali itu hadirat Tuhan, atau Tuhan menyertai ke dalam kehidupannya. Ya, kemudian kita juga tahu bahwa ketika bangsa Israel berperang, banyak sekali peperangan yang kelihatan tidak mungkin dimenangkan oleh bangsa Israel, tapi ternyata mereka dapat memenangkan peperangan tersebut. Ya, jadi sekali lagi, pengalaman tentang adanya hadirat Tuhan di dalam perjanjian lama itu benar-benar dirasakan oleh bangsa Israel. Nah, Tuhan Allah inilah
di dalam perjanjian baru nanti disebut dengan Bapa. Ya, jadi kita sudah belajar tentang satu, yaitu mengenai Tuhan Allah. Ada itu Tuhan Allah, tidak bisa disangkal, ya, jelas. Kemudian kedua, kehidupan Yesus yang dianggap firman menjadi manusia. Ya, jadi ini juga kita mau lihat apakah karena Tritunggal itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang Allah Bapa kita sudah bahas. Kemudian yang kedua yaitu Allah Putra atau Allah Anak, ya kan, ya. Setelah 400 tahun Tuhan tidak berfirman kepada bangsa Israel karena Tuhan sudah muak dengan perilaku bangsa Israel, di mana mereka benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari penyembahan berhala, ya, di dalam kehidupan mereka. Akhirnya makanya Tuhan mengirimkan anak yang tunggal yang kita kenal yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi di dalam kehidupannya di dunia ini Yesus Kristus itu berperan sebagai anak. Makanya sebagai anak seringkali Yesus merendahkan diri, berdoa, meminta petunjuk atau pertolongan dari Bapa yang ada di sorga dalam menjalankan misinya Yesus di dunia ini. Ya, nah ini yang ditafsirkan lagi oleh sebagian orang yang sesat. Saya katakan, ya, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya sebagai perantara atau pembantu atau orang yang diberi kuasa sedikit oleh Allah. Ya kan? Nah, bagi mereka yang tidak mengetahui tentang apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, itu bisa menonton video saya yang lain yang saya beri judul apakah Yesus itu adalah Tuhan, ya, karena di sana pembahasannya jauh lebih lengkap, ya. Jadi penafsiran demikian itu dapat terjadi karena ya tidak mau membaca ayat-ayat dari mula sampai akhir, hanya mengambil ayat-ayat atau mencomot ayat-ayat tertentu saja, sehingga pengetahuan Alkitab secara keseluruhannya itu saya anggap dangkal, ya. Apalagi dikatakan Yesus itu bukan Allah. Wah, jauh sekali, ya. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan Allah, konsekuensi itu sangat besar, ya, nanti akan saya bahas, ya. Atau ada juga mengatakan bahwa Yesus itu di bawah Allah karena Yesus sering sekali meminta kuasa dari Allah, meminta apa-apa dari Allah. Nah, ini juga hanya ayat biak, ya, tidak bisa melihat secara keseluruhan maksudnya apa, di mana ayat yang satu boleh nggak dibenturkan dengan ayat yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang merupakan sumber kekacauan, karena sekarang ada segelintir orang yang tadi saya sebutkan, mereka tidak mengakui Yesus, itu masuk ke dalam grup-grup rohani di internet, dan mereka inilah yang menjadi batu sandungan. Seringkali mereka memposting hal-hal yang memang dapat menjadi pempecah belah atau menjadikan pokok perselisihan di antara umat Kristen yang lain. Untuk itu mari saya ajak untuk jemaat Tuhan yang terkasih, jangan terpancing oleh provokasi mereka, karena mereka itu jelas adalah sesat, dari aliran sesat yang ingin memecah belah umat Kristiani. Kemudian kita lihat lagi yaitu mengenai mengapa Yesus dikatakan adalah Tuhan. Tentu semua jemaat Tuhan yang terkasih sudah tahu, yaitu dasar ayatnya adalah di Yohanes 1 dari 1 sampai 4. Mari kita lihat. Yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Nanti kita lihat firmannya sudah menjadi manusia. Jadi manusia inilah yang disebutkan Yesus sebagai Allah. Ya, mudah sekali sebenarnya untuk menerima ajaran yang baik. Tapi karena otaknya sudah dicuci dengan ajaran yang sesat, maka mereka tidak mau menerimanya. Ya, yang kedua, ia mula-mula bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jelas. Jadi tanpa Yesus, tanpa Tuhan Allah, tanpa Allah, maka tidak ada yang dijadikan. Ya, jadi posisinya kita harus lihat, ya. Kemudian, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang bagi manusia. Siapa yang bisa memberikan kehidupan? Jelas hanya Allah saja, ya. Kemudian terang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya kuasa kegelapan itu tidak dapat
memasuki Yesus yang sebagai manusia, ya. Dan nanti manusia itu sudah hidup di antara kita. Jadi artinya Tuhan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini, ya, sebagai contoh bagi umatnya bagaimana kita harus berperilaku. Karena waktu di zaman perjanjian lama Allah sudah banyak sekali berfirman, mengeluarkan berbagai macam aturan hukum, tapi manusia itu tetap tidak bisa hidup menurut ajaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi kita lihat itu yang dasarnya. Kemudian kalau kita baca di dalam Alkitab perjanjian baru, ya, mulai dari kelahiran Yesus, ya, itu juga merupakan hal yang ajaib. Karena Maria dikatakan mengandung karena Roh Kudus. Dan ini tidak pernah terjadi sejak dunia ini diciptakan sampai sekarang. Tidak pernah ada orang yang bisa melahirkan tanpa adanya persetubuhan, ya. Kemudian di masa hidupnya kita lihat juga Yesus banyak sekali melakukan mukjizat-mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan si kusta, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, ya kan? Bahkan membangkitkan orang mati, yaitu yang pada Lazarus, ya. Kemudian yang paling krusial itu adalah ketika Yesus mati dan dibangkitkan kembali serta naik ke surga di hadapan orang banyak. Jadi hal-hal seperti ini jelas tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia, hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita saya mau menceritakan semua secara detail, ya tidak mungkin. Ya, jadi ya kalau mau tahu jemaat Tuhan yang kasih, ya bacalah kita di dalam kitab Perjanjian Baru. Di sana jelas semuanya tertulis, ya, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi sekali lagi, ya, di dalam kita menerjemahkan atau menafsirkan, hendaknya jangan membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain, ya. Apapun itu, ya. Kalau ada yang merasa berkontra, itu sebaiknya Anda simpan dulu di dalam hati, berdoa kepada Roh Kudus untuk diberi pencerahan, atau minimal ya kita bisa googling sekarang ini, ya. Tapi googlingnya harus juga yang benar, jangan dapat pendeta yang sesat, ajaran yang sesat, ya percuma, ya. Carilah pendeta yang benar-benar mengajarkan kebenaran, ya. Jadi itulah yang kedua, pengalaman-pengalaman orang Yahudi, pengalaman-pengalaman orang-orang yang hidup di zaman Yesus, pengalaman-pengalaman yang diterima atau dirasakan oleh murid-murid Yesus atau yang kita sebut dengan rasul-rasul itu, ya. Jadi mereka inilah yang menyatakan bahwa jelas tuh Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bukan dari Alkitab, bukan dari mana-mana, apalagi dari Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru itu belum ada pada masa itu, ya. Perjanjian Baru itu baru ada setelah kematian Yesus, mungkin masih beberapa puluh tahun kemudian. Kalau kita lihat Perjanjian Baru, ada yang mengatakan itu mungkin tahun ke-70, tahun ke-100 baru dikumpulkan, dan seterusnya. Jadi jelas, sekali lagi, pengalaman hidup inilah yang dijadikan dasar, ya. Kemudian yang ketiga, kemudian pengalaman hidup para rasul maupun muridnya para rasul dengan Roh Kudus, ya. Para rasul jelas mempunyai pengalaman yang banyak dengan Roh Kudus. Kita tahu para rasul itu mereka juga bisa berbuat seperti Yesus dalam nama Yesus. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh. Bahkan beberapa di antara mereka juga bisa membangkitkan orang mati atau mengusir roh jahat. Itu biasa sudah, ya. Kita baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkatakan tidak akan meninggalkan murid-muridnya, ya kan? Sebagai tim piatu, maka Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain. 17. Siapa itu penolong yang lain? Dijelaskan di ayat 17. Yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang di luar Kristen sana, kalau tidak percaya pada Roh Kudus itu jelas, karena ayat ini sudah menyatakan demikian.
tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi jelas yang diam di dalam kita adalah Roh Kudus. Ya, jangan sampai disesatkan lagi dengan perumpamaan-perumpamaan. Kalau kamu lagi susah, kamu lagi sedih, kamu mikirin siapa? Oh, Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus. Ini jelas, suatu penggiringan kesesatan. Jelas-jelas dia katakan yang diam di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Tempatnya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jelas itu sudah. Jangan dirubah, ya, sehingga tidak lagi sama dengan Yesus sama dengan Roh Kudus, Yesus sama dengan Bapa, dan seterusnya, sehingga itu menimbulkan ajaran yang sesat. Itu penafsiran manusia pada abad-abad akhir-akhir ini saja, ya. Jadi saya katakan mereka, yaitu para rasul, memperoleh pengalaman yang menakjubkan, yaitu ketika mereka yang tadi saya katakan banyak membuat mukjizat, ya. Jadi pengalaman inilah yang mereka rasakan. Mereka tidak tahu apa itu dulu namanya, mungkin konsep ini belum terfikirkan, karena memang murid-murid atau rasul-rasul Yesus ini adalah orang-orang yang, ya maaf saya harus katakan, bukan orang yang sangat pintar atau terpelajar. Mereka adalah orang-orang rakyat biasa, yang kehidupannya adalah menangkap ikan, ya. Jadi mereka tidak memikirkan nanti setelah murid-murid mereka, murid-murid rasul, mulai timbul teolog-teolog yang pintar, karena mulailah mereka menggali. Para murid-murid rasul ini tidak mempunyai pengalaman hidup dengan Yesus. Jadi mereka harus menggali, mereka hanya mendengar dari para rasul, terus mencatatnya. Nah, nantilah catatan-catatan ini menjadi Alkitab, ya. Jadi berdasarkan Alkitab. Jadi jangan juga dipikir Alkitab ini turun dari surga langsung jadi buku. Ya tidak, ya. Jadi bohong kalau ada bilang kitab suci manapun itu bohong kalau menyatakan bahwa Alkitab mereka itu ditulis oleh Allah langsung jatuh. Ya tidak ada. Ya, jadi yang jelas Alkitab kita juga demikian, ditulis berdasarkan saksi-saksi, ya kan. Jadi nanti mungkin si Matius, ya, mengumpulkan orang-orang, cerita berdasarkan pengalaman dia dengan Yesus, cerita-cerita lain semua, ketika temu siapa, ya dicatat semua, karena kan murid-murid itu tidak juga 24 jam bersama Yesus, ya kan. Ada saatnya mereka bersama Yesus, ada saatnya hanya beberapa orang saja bersama dengan Yesus, ya. Nah, pengalaman-pengalaman para rasul inilah yang paling menakjubkan mereka. Misalnya apa? Ketika mereka ditangkap, kemudian mereka dibebaskan dengan cara-cara yang ajaib. Kemudian ketika mereka ditangkap lagi, ya, kemudian mereka menyembah, bernyanyi. Tiba-tiba penjara menjadi goyang, gempa bumi terjadi, rantai terlepas dari mereka, dan mereka bisa keluar dari penjara. Nah, ini pengalaman-pengalaman inilah yang membuat mereka percaya bahwa itu ada Roh Kudus. Karena Yesus sudah tidak ada, ya, Roh Kudus yang menuntun, yang menolong mereka. Makanya mereka percaya bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan akan memberikan roh penolong buat mereka, dan mereka bisa merasakan buktinya. Memang kalau kita saat ini tidak bisa merasakan banyak, karena kita sudah banyak sekali hidup di dalam dosa. Jadi kalau jemaat Tuhan yang terkasih mau merasakan benar-benar hadirat Tuhan, Roh Kudus dan seterusnya, itu harus benar-benar hidup kudus seperti murid-murid Yesus atau murid-murid para rasul, ya. Baru bisa merasakan. Jangan kok saya nggak merasakan, terus seakan-akan dia benar, Tuhan yang salah, Roh Kudus yang salah, ya. Jadi kalian kalau mau merasakan adanya hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus, hidupmu itu harus suci. Pasti saya jamin kalian bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, jadi kemudian yang lain-lain membuktikan bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam diri mereka, yaitu ketika pada hari Pentakosta. Ya, kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 6. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakan. 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya? Jadi inilah yang disebut dengan mukjizat yang tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia. Jadi ketika
hari Pentakosta itu mereka menerima Roh Kudus, maka kepenuhan Roh Kudus, maka mereka berbicara. Dalam bahasa apa mereka berbicara? Jelas, kalau nggak bahasa Aram, ya bahasa Ibrani. Ya kan, atau mungkin bahasa Yunani, karena di Galilea itu memang ketiga bahasa ini yang dipakai. Namun bahasa yang mereka ucapkan itu mungkin Aram atau Ibrani, karena tidak dijelaskan, itu terdengar oleh berbagai bangsa yang ada di Galilea. Ya, berbanyak sekali bangsa-bangsa, dan mereka merasa bahwa para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Nah, ini yang tidak mungkin dan tidak bisa dipikirkan atau dibuat oleh manusia. Mana mungkin kalau kayak saya berbahasa Indonesia, maka yang didengar orang Indonesia. Tapi waktu itu kalau memang saya beri perumpamaan, kalau saya berbahasa Indonesia, maka orang Rusia merasa saya berbahasa Rusia, orang Jerman merasa saya berbahasa Jerman, orang Inggris merasa saya berbahasa Inggris, dan seterusnya. Dan inilah kerja daripada Roh Kudus, pengalaman para rasul bersama Roh Kudus. Ya, jadi inilah makanya Allah Tritunggal, dasar daripada konsep Allah Tritunggal itu bukan daripada pemikiran manusia yang mengotak-atik di ayat Alkitab lalu mengambil suatu kesimpulan atau ajaran yang dikatakan boleh sesat. Dan ajaran Tritunggal ini, Allah Tritunggal ini sudah dari sejak abad pertama sudah dipatahkan oleh dilindungi. Banyak ajaran sesat yang memang menyerang, tetapi nanti kita akan bahas siapa yang akan mematahkan ajaran-ajaran sesat itu. Ya, jadi bukan hanya sekarang saja ada ajaran-ajaran yang sesat. Pada zaman abad pertama pun sudah ada. Jadi kita balik kembali. Jadi inilah yang membuat para rasul atau murid Yesus terus berpikir bagaimana cara merumuskan suatu peristiwa dengan suatu istilah yang menggambarkan hal yang ajaib tadi. Ya, bahwa Tuhan itu esa, tetapi mempunyai dua juga wujud yang lain dalam tanda kutip. Ya, jadi inilah yang mereka pikirkan juga. Murid-murid para rasul itu memikirkan nanti ya. Kemudian kita lihat ya. Sebelum kita masuk itu, kita juga lihat lagi tanda-tanda atau hadirat Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel atau murid-murid Yesus. Ya, jadi tidak bisa seorang saya yang apel saat ini banyak sekali ya mengatakan bahwa saya bertemu dengan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus datang semalam sama saya loh. Ya, saya bukannya tidak percaya sama sekali ya, itu bisa saja karena Tuhan bisa saya berbuat apa-apa. Tetapi yang menjadi pegangan saya adalah ketika orang bertemu dengan Yesus, apakah dia terjadi perubahan? Ya, kalau dia terjadi perubahan hidupnya, saya percaya dia sudah dijamah oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau hidupnya tidak berubah sama sekali, atau bahkan lebih buruk karena dia terus berbohong tentang bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Allah berfirman dan seterusnya, maka inilah yang disebutkan dengan ajaran sesat. Dari sejak zaman Rasul pun mereka sudah menjaga hal itu. Jangan sampai ada orang-orang yang mempergunakan kesempatan ini untuk menyatakan dirinya sebagai mendapat pewahyuan dari Tuhan. Saat ini kan banyak ajaran sesat itu. Oh, saya sudah diberi pewahyuan oleh Tuhan, ternyata begini. Ini sesat ya. Jadi sudah dari abad pertama 2000 tahun yang lalu sudah dijaga oleh murid-murid para rasul ya untuk menyatakan kebenaran. Karena kalau kita menyatakan bahwa saya mendapat wahyu, itu sifatnya sangat subjektif. Ya, bisa tidak. Tetapi kalau apa yang dirasakan oleh bangsa Israel, murid-murid orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Yesus, murid-murid Rasul Yesus, itu semuanya itu merasakan kehidupannya di dalam pribadi, merasakan hadiratnya, merasakan semua apa yang tertulis tadi yang sudah saya katakan tadi. Ya, mari kita lihat tanda-tandanya sekarang. Ya, yang pertama di dalam perjanjian lama, bagaimana tanda-tanda Allah, kedatangan Allah atau hadirat Allah, ya kan, oleh manusia sekali. Yaitu ada beberapa tanda, misalnya satu, awan tebal, kedua, guntur dan petir, gempa bumi. Kita lihat di Keluaran 19 ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras,
sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Ya, jadi hadirat Tuhan itu tidak usah diam-diam di dalam kemah atau dia dari atas puncak gunung tiba-tiba dia ngomong, oh saya sudah bertemu dengan Tuhan tadi loh, saya dapat wahyu begini-begini. Oh tidak, ya. Kalau begitu bisa saja sangat mudah dipatahkan atau dibantah. Tetapi ini di hadapan seluruh bangsa Israel yang baru keluar daripada Mesir. Jadi mungkin diperkirakan waktu itu jutaan orang. Ya, jadi jutaan orang itu merasakan adanya pada waktu pagi dikatakan tadi terbit fajar ya. Jadi pada waktu pagi itu ada awan yang tebal atau awan yang gelap. Kemudian ada guntur, ya, suara sangkakala. Kemudian kilat. Ya, tanda-tanda itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Ya, ini tandanya. Kemudian ketika Allah Anak atau Allah Putra ketika Yesus mati misalnya, terjadi juga hal yang sama. Kita lihat di Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 51. Dan lihatlah tabir Allah terbelah dua dari atas sampai bawah, terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Jadi ada suatu tanda-tanda yang alam yang dahsyat. Itulah menyatakan hadirat Allah. Ya, kemudian ada Roh Kudus yang kita lihat di hari Pentakosta, ya, Kisah Para Rasul 2 dan 3. Kisah 2 dan 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi ini tanda-tanda yang memang luar biasa, yang tidak bisa dibuat oleh manusia dan dirasakan bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak sekali orang. Ya, jadi inilah yang makanya tidak ada bisa dibantah oleh siapapun juga. Ya. Kemudian sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Tuhan yang Esa baru. Ya, apakah itu benar-benar Tuhan hanya satu yang berarti tunggal, atau saat tunggal atau satu-satunya, tidak ada yang lain, atau mengandung arti Esa yang lain. Ya. Satu, mengenai Allah itu Esa. Banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu adalah satu atau Esa. Di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang dinyatakan itu. Namun saya hanya mengambil satu saja, yaitu di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, dari sekian banyak ayat yang menyatakan Tuhan itu Esa, mengapa saya sengaja mengambil di Keluaran 6 ayat 4 ini? Karena biasanya banyak umat Kristen yang langsung menerjemahkan Esa dalam bahasa Ibrani-nya adalah Echad. Ya, lalu dengan seenaknya menafsirkan bahwa Tuhan itu harus satu, tidak boleh ada yang lain. Inilah yang saya katakan tadi. Ya, banyak umat Kristen yang tidak mau belajar, yang semen mengambil khotbah comotan orang, yang memang sangat dangkal, karena kalau sebagai pengkhotbah yang baik, dia pasti akan menceritakan apa yang dimaksud dengan kata Echad itu. Tapi karena dia juga malas, jadi malas tapi menganggap diri pintar, terjadilah kesalahpahaman. Ya, bahkan ada yang berani menertawakan mengenai Allah yang Esa itu udah ketiga pribadi, katanya ini kan Esa, jadi tidak ada lagi yang lain. Inilah penafsiran yang bodoh, saya katakan. Ya, padahal Tuhan mengatakan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang menghina Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Jadi buat mereka yang mengolok-olok Allah Tritunggal itu, berarti itu kan juga salah satunya Roh Kudus. Anda menghina Roh Kudus. Kalau Anda menghina Roh Kudus, dosamu tidak akan diampuni. Itu di firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, jadi artinya kalau kamu menyangkal-nyangkal terus menghina Roh Kudus, menghina Tritunggal, upahmu adalah dosa, upahmu adalah neraka. Jadi kita lihat bahwa karena kamu keisengan kamu, main-main kamu dengan agama kamu, tidak mau belajar, malah ikut-ikutan orang yang menghujat agama kamu, akhirnya kamu diganjar dengan hukuman yang berat.
Ya, jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, apalagi kita sebagai orang tua, ya mari kita didik anak-anak kita dengan baik. Ya, jangan biarkan mereka liar, apalagi sekarang tadi saya katakan di sosial media itu mereka dapat ketik apapun menurut apa yang kendaki. Ya, saya yakin banyak mereka di antara itu mungkin hanya iseng, hanya mau ya lucu-lucuan menggoda supaya ribut gitu ya. Tapi ingat, upahnya jadi berat ya. Kemudian kita dalami, memang bahasa Ibrani ehad itu memang berarti satu. Tetapi yang dimaksud satu di sini bukan benar-benar satu tok atau tunggal. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah satu dalam arti kata jamak. Artinya ada sekumpulan yang dijadikan satu, itu namanya ehad. Bukan berarti satu yang absolut, tetapi kesatuan yang kompleks, lebih dari satu. Ya, contohnya misalnya gampang tapi tidak percis, tapi ya bisa memberikan gambaran lah buat kita. Misalnya dalam tubuh manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, satu manusianya. Ya, unsurnya 3. Ya, ini yang disebut dengan ehad. Ya, sedangkan bahasa Ibrani untuk satu dalam arti absolut adalah yahid. Ya, saya juga tidak bisa bahasa Ibrani, tapi saya belajar dengan orang-orang yang memang jago di dalam bahasa Ibrani. Ya, sekarang banyak kok. Tinggal ketik aja. Ya, ada beberapa yang memang khusus sekarang mengajarkan bahasa Ibrani. Dan kita belajar di sana gitu ya. Jangan comot satu kata terus dilempar begitu saja dengan pemahaman yang sama sekali dangkal. Ya, dan yang tadi saya katakan, belajarlah mereka yang benar-benar mengerti, ya ahli dalam bidangnya, sehingga kita tidak tersesat. Ya, jadi sekali lagi, kedunguan mereka justru mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri. Jadi kalau kamu itu ngetik-ngetik di internet mengatakan bahwa Esa itu kan bahasa Ibraninya ehad, kayaknya jago gitu ya, wah ini orang jago. Tapi buat orang yang mengerti justru itu kamu mempertontonkan kedunguan kamu atau kebodohan kamu. Ya, seperti tadi sudah saya katakan, sejak dalam perjanjian lama itu sudah ada kejamakan dalam sifat Allah. Ya, dari itu, tapi memang belum nampak sifat Allah itu belum dinyatakan baru 1, 2 lagi baru dinyatakan ketika dalam perjanjian baru. Ya, jadi kalau kita ngomong ada 3 pribadi, buat mereka yang saya katakan dungu karena tidak mau belajar, tidak mau membuka hati, pikiran, saya katakan dungu. Ya, ada 3 pribadi itu dipikirnya seperti ada manusia, pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Dan ini kan bodoh gitu tuh. Allah kok dipersamakan dengan manusia? Yang tadi saya katakan aja udah gak bisa. Manusia tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana kamu bisa mengatakan coba? Apa bisa ini tubuh, roh, jiwa? Bisa nggak? Ya, jadi mari kita buka hati. Ya, ini ada suatu cuman istilah. Ya, jadi jangan lagi mengolok-olok Allah Tritunggal itu Allah menyembah dewa 3 atau apa-apa. Aduh, ada itu Kristen loh, ingat loh. Ya, kalau memangnya Anda itu mau mengkritik, kritiklah di gereja lokal Anda terlebih dahulu. Karena saya yakin Anda pasti nanti dikeluarkan. Kecuali ya Anda itu sebagai pengikut Yehova, pengikut pendeta CT yang kemarin baru mengundurkan diri, atau tanpa lagi yang tidak terdaftar sama sekali, yang udah banyak orang menyatakan itu sesat. Ya, tapi kalau Anda itu benar-benar ada di sinedo suatu gereja yang tepat, tanya dulu kepada gembala Anda, kepada pendeta Anda. Nah, kamu boleh berdebat, boleh bertanya, bertukar pikiran, ya kan, apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Tapi jangan belum apa-apa Anda sudah liar di luar itu, mengolok-olok kekristenan, menghujat Tritunggal, ajaran Tritunggal, dan seterusnya. Ya, memang sekali lagi saya katakan, bahasa Indonesia itu tidak dapat menerjemahkan semua di bahasa Ibrani atau bahasa Yunani dengan tepat. Ya, karena banyak sekali bahasa-bahasa di dalam Ibrani atau Yunani itu yang tidak ada atau tidak bisa ditafsirkan secara tepat dengan bahasa Indonesia. Ya,
Misalnya itu hipostatis itu, ya kan? Jadi apakah kita harus ngomong ada 3 hipostatis? Nanti orang yang tidak mengerti apa itu hipostatis. Jadi ingat, Alkitab ini dibaca oleh semua golongan, dari anak kecil sampai profesor, ya, dari pendidikan SD sampai juga profesor, dari orang kaya sampai orang miskin, dan semua golongan pokoknya itu. Sehingga Alkitab itu harus memberikan suatu kalimat yang mudah dimengerti untuk pembacanya. Demikian juga sebagai pembawa firman Tuhan. Kita tidak boleh menjelaskan sesuatu yang justru memakai istilah-istilah yang berat sehingga jemaat yang mendengarkan menjadi tambah bingung. Jadi Anda menjelaskan ayat atau membingungkan ayat. Ya, jadi mari sekali lagi, janganlah kita karena kita mengerti sedikit dengan bahasa asing lalu kita pegang itu terus kita seakan-akan sudah luar biasa hebatnya. Jangan juga lah, ya. Ya, jadi sekali lagi mari kita jaga kita punya tabiat, terutama di dalam berkomen untuk urusan-urusan pemberitaan firman Tuhan. Ini berhubungan firman Tuhan yang saya katakan tadi loh. Ya, janganlah kita menganggap terlalu pintar, ya, karena saya dengar juga banyak sekali gembala atau pendeta yang tingkatnya profesor, doktor itu pun masih belata, mereka juga masih dalam belajar kok. Ya, dan saya percaya mereka sudah menghabiskan waktu lebih dari 30-40 tahun, ya, dengan membaca berbagai buku-buku Alkitab. Bahkan ada yang datang ke Israel untuk belajar di sana, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan yang baik, tentu kita harus memilih juga pengajar yang baik, ya kan? Jangan yang abal-abal. Kalau yang abal-abal ya nanti hasilnya abal-abal juga, ya. Kemudian kita teruskan, ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau kalian itu terutama yang tidak setuju dengan konsep Allah Tritunggal, seharusnya Anda itu tidak bisa dibaptis. Karena kalau Anda dibaptis dengan gembala kamu mengatakan dibaptis Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau Anak dan Roh Kudus, itu baik secara langsung atau tidak langsung, Anda sudah harus menerima ajaran Allah Tritunggal itu. Ya kan? Dan saya yakin semua orang yang saat ini, terutama yang baru-baru ini ya, dari pendeta-pendeta yang sinodenya diakui di Indonesia ya, yang mulai mengajarkan hal yang aneh-aneh ya, mereka pada mulanya juga pasti itu dibaptis dengan cara yang demikian, karena itu Alkitabiah. Ya, yang tadi saya katakan, kalau mereka sudah menerima pemberitaan seperti itu, maka seharusnya mereka juga harusnya menerima ajaran Tritunggal itu, Allah Tritunggal itu. Ya. Jadi kalau kamu menolak ajaran Tritunggal, berarti kamu juga menolak permandian kamu. Kamu menolak permandian kamu, berarti kamu bukan orang percaya. Kalau kamu bukan orang percaya, maka kamu tidak bisa masuk ke surga. Karena jalan satu-satunya harus melalui Yesus. Nah itu loh konsekuensinya loh. Ya, jadi jangan terlalu dangkal berpikir sesuatu main-main dengan agama, ya kan? Ya. Kemudian kita lihat juga kejamakannya di dalam Kejadian 1 ayat 26 ini udah banyak sekali diberitakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah tidak mengatakan rupa aku. Tapi kalau di dalam Allah berfirman, dia berkata aku berfirman, bukan kita berfirman. Ya, jadi inilah yang sudah menyatakan bahwa Allah kita itu ada unsur kejamakannya. Ya, saya teruskan bacanya supaya habis ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, atau dampaknya kita lihat bahwa kejamakan Tuhan itu ada juga dikatakan dewan. Misalnya di Yeremia 23:18b. Sebab siapakah yang hadir dan dalam dewan musyawarah Tuhan. Ya, memang baik mengatakan itu dewan itu kan bisa malaikat-malaikat. Terus apakah Tuhan perlu misalnya ketika bermusyawarah malaikat ini dipanggil meminta pendapat-pendapat dari malaikat?
Kalau Tuhan itu perlu pendapat daripada malaikat, berarti Tuhan itu tidak maha. Ya, jadi jangan juga disesatkan. Kita juga mesti berpikir dong. Ya, memang dewan itu bisa diartikan begitu, tapi kita jangan sampai di sana berpikirnya. Kita pikirkan lagi, apakah Tuhan itu perlu untuk berunding dalam mengambil keputusannya? Jelas tidak jawabannya ya. Jadi jelas dengan ada kejamakan di dalam tubuh Allah itulah, maka akhirnya memunculkan ajaran atau konsep Allah Tritunggal ya. Bahkan dikatakan kalau di gereja itu bukan konsep tapi doktrin. Doktrin adalah ajaran yang harus dipatuhi ya. Kalau Anda tidak patuhi, Anda harus keluar dari kekristenan ya, karena ya itu konsekuensinya saya bilang tadi, dan itu sudah dibuktikan oleh pendeta salah satu yang memang mengundurkan diri, dan saya sangat menghargai pendeta tersebut ya. Daripada membuat ribut gaduh di dalam kekristenan sinode yang sudah terdaftar ya, lebih baik dia membuka aliran baru tersendiri ya. Kemudian kita lihat dari pengalaman kehidupan itulah yang tadi saya ajarkan, bahwa konsep Allah Tritunggal itu bukan dari pemikiran manusia tok dengan melihat Alkitab, karena Alkitab waktu itu belum ada, tapi berdasar pengalaman hidup mereka itu, akhirnya Bapak Gereja mulai memakai atau mencari suatu istilah untuk menggambarkan kejamakan Allah tersebut ya. Dan pertama-tama itu dicetuskan oleh Tertullianus ya. Siapa itu Tertullianus? Seorang teolog yang jenius, dikatakan jenius dia, jadi bukan abal-abal, teolog abal-abal ya, teolog yang jenius, pujangga gereja, ahli hukum, ahli pidato. Dialah yang terus memberantas aliran sesat atau yang berkontradiksi dengan ajaran Kristen pada zaman itu. Kalau zaman sekarang dia boleh dikatakan apologet yang tangguh. Apologet pertama di dunia itu yaitu Tertullianus ini. Jadi kamu apologet zaman sekarang itu janganlah sombong dengan mematahkan ajaran atau konsep Allah Tritunggal ini. Dia ini teolog yang jenius loh. Ya, nanti kita lihat lagi bagaimana keadaannya setelah itu ya. Nah, setelah itu baru disusul dengan Bapak Gereja yang lain ya. Kalau kita tidak mau menghargai hasil kerja daripada Bapak Gereja ini, maka mungkin pada hari ini tidak ada ajaran Kristen yang lengkap. Karena yang tadi saya katakan, Injil itu tidak turun dari langit. Injil itu dikumpulkan oleh mereka-mereka ini, ahli-ahli teolog ini, murid-murid daripada Rasul Yesus ini. Mereka mengumpulkan baik berupa tulisan maupun lisan orang-orang yang masih hidup, mewawancarai dan seterusnya. Bagi mereka yang sudah sekolahnya agak tinggi, mereka tahu bagaimana untuk mencari data di dalam suatu survei. Ya, jadi untuk membuktikan keabsahan atau pengajaran mereka. Jadi mereka jelas, tidak abal-abal, tidak dengan satu buku terus ngomong banyak. Ya kan, jadi Anda kalau mau jadi teolog boleh. Ya kan, jangan baca di Injil aja. Injil memang harus dipegang, tapi bantuan dari lain yang menunjang, membuka wawasan Anda, itu juga harus Anda pelajari. Ya, sehingga Anda tidak memutuskan atau berpikir dengan nalar Anda sendiri, dengan ego, dengan pikiran sendiri, tanpa data. Tapi Anda harus dengan data-data yang lengkap, baru Anda boleh mengambil suatu kesimpulan. Ya. Kemudian kita lihat lagi ya, teolog-teolog lain yang disegani. Yang pertama yaitu Irenaeus. Ini banyak tuh disebut. Irenaeus ini merupakan murid dari Polikarpus, sedangkan Polikarpus merupakan murid dari Yohanes. Yohanes ini kan murid Yesus. Jadi Yohanes ini yang sudah bergaul dengan Yesus, kemudian dia punya murid bernama Polikarpus. Nah, Polikarpus ini tentu banyak menggali semua masalah informasi mengenai Yesus kepada Yohanes. Dan nanti dari Polikarpus ini juga diturunkan lagi kepada Irenaeus. Jadi masih dekat. Ya, muridnya masih bukannya murid ke-10. Kalau kita ini mungkin muridnya sudah ke ribuan. Biasanya mungkin sudah banyak. Ini baru 2. Ya. Jadi dari Yesus, Yohanes.
kemudian ke Polikarpus, ke Irenaeus. Mungkin Yohanes juga masih hidup karena Yohanes umurnya 100 tahunan. Ya, jadi masih hidup. Ya, jadi itu memang perlu digali lagi. Kemudian Ignatius yang merupakan juga murid Rasul Petrus. Petrus ini kita tahu juga murid Yesus. Kemudian murid dari Paulus yang bernama Lukas. Tapi Lukasnya bukan Lukas yang menulis Alkitab ya. Dan banyak lagi kalau mau disebutkan seperti Augustinus, Ambrosius, Hieronymus dan lain-lain. Jadi jemaat Tuhan dapat membrowsingnya kalau mau tahu siapa saja yang disebut dengan bapak-bapak gereja. Jadi yang menciptakan konsep Allah Tritunggal itu bukan hal yang baru, tetapi sudah berjalan ribuan tahun yang lalu. Terjadi pada abad mula-mula atau abad pertama. Mereka sudah mulai menggali, memperkenalkan konsep Allah Tritunggal ini, bukan orang sembarangan. Ya, jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwa ajaran tersebut sudah teruji ribuan tahun dan diperkenalkan oleh orang-orang yang sangat kompeten, baik daripada waktunya, kejadiannya maupun dari ilmunya. Ya, jadi kalau adalah yang saya bilang tadi adalah sangat janggal. Kalau ada beberapa orang yang baru belajar mengenal Alkitab 5 tahun, 10 tahun, ya, terus mengklaim, wah saya menemukan suatu ajaran yang baru. Jadi ajaran-ajaran itu tidak ada ajaran yang baru. Ajaran sesat yang sudah dinyatakan, ajaran-ajaran yang kata mengenai Sabellium dan seterusnya itu kan baru abad 15-16. Jadi ya bagaimana? Abad 15 dibandingkan abad pertama sudah beda 1500 tahun. Ya, sudah jauh banget ya. Jadi sekali lagi ya, konsep Tritunggal ini sudah teruji oleh waktu. Itulah sebabnya seluruh sinode gereja Kristen mengakuinya. Ya, bahkan mereka gereja-gereja ada yang tertentu itu terus menyatakan iman rasulinya setiap kali kebaktian, dan ini semua baik ya. Ya, sehingga jemaat itu terus diingatkan tidak mudah tersesat. Jadi untuk membahas konsep Allah Tritunggal ini memang harus memakan waktu yang sangat panjang kalau mau komplit sekali. Tapi saya akan mengambil intinya saja untuk membuktikan bahwa Allah itu Tritunggal, ada di dalam Alkitab. Banyak sekali jemaat Tuhan yang terkasih bisa browsing, itu banyak sekali pendeta-pendeta yang bagus, dengan bagus mereka menyatakan Allah Tritunggalnya. Ya, satu, adanya pertemuan antara Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu ketika Yesus dipermandikan. Lalu tampaklah Roh Kudus yang berupa burung merpati dan ada suara Bapa yang ada di sorga. Dan itu bisa kita lihat di Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Bapa itu dengan Yesus dengan Allah Roh Kudus itu sama, nah bagaimana ini ketika Yesus dipermandikan? Yesusnya di sini baru berkeluar dari air, dia melihat Roh Allah seperti burung merpati, terus dia mendengar ada suara Bapa. Kan tidak mungkin, ini kan ada 3. Ya, jelas ya. Jadi mudah dimengerti, jadi jangan dipersulit. Ya, jadi jangan ditabrak dengan ayat-ayat lain ya. Memang nanti ada ayat Bapa adalah Yesus adalah Bapa, itu benar, tapi juga tidak seluruhnya benar, nanti kita bahas. Ya, jadi dengan melihat ayat tersebut jelas konsep Allah Tritunggal itu tidak lagi dapat dibantah. Demikian juga jika ada yang mengatakan bahwa Bapa lebih berkuasa terhadap Anak. Memang secara harfiah itu tidak dapat dibantah, tetapi di mana ditafsirkan bahwa Yesus seringkali menganggap Allah Bapa lebih berkuasa. Tapi saya katakan janganlah kita menafsirkan secara ayat biah. Artinya hanya mengambil ayatnya saja. Terus kita harus juga mengerti secara keseluruhannya. Yang tadi saya katakan, dalam perannya Yesus sebagai anak, tentu dia harus menghormati Bapa yang ada di surga. Ya. Dengan menyebut Yesus sebagai anak-anak, tentu peran Yesus itu anak lebih rendah daripada Bapa. Hal itu hanya untuk memudahkan pengertian kita tentang peran Bapa dan peran anak Allah. Demikian juga dengan ajaran mengatakan bahwa Bapa sama dengan anak. Ya, ajaran itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar.
Bapa sama dengan anak itu sama, benar, karena dua-duanya Allah. Tetapi jelas salah kalau berpengertian bahwa Bapa dan anak itu dikatakan adalah oknum yang sama. Itu jelas salah, ya. Tadi sudah dikatakan ada 3. Ya, jadi iman percaya kita sebagai orang Kristen mengenai Allah Tritunggal atau Trinitas ini sudah jelas dan final bahwa Allah pada hakikatnya mempunyai 3 pribadi, yaitu Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Karena ketiganya itu adalah Tuhan yang Esa, yang Maha Kuasa dengan 3 pribadinya, ya. Jadi jangan lagi diartikan 3 pribadi itu seperti manusia lagi, jangan dungu lagi. Setelah mendengar penjelasan saya gitu banyak, ya kan, bahasa harus dikatakan 3 hipostatis gitu, ya kan, ya. Jadi artinya Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak, tidak sama dengan Allah Roh Kudus, ya. Sekali lagi, di mana ada 3 pribadi itu berkumpul, kita lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu ketika Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Ya, lagi-lagi di sini, ya. Jadi jelas ayat tersebut di atas mengatakan bahwa Allah atau Bapa mengurapi dia atau Yesus dengan Roh Kudus. Ada 3 lagi oknumnya, ya. Kemudian yang terakhir yang tadi saya katakan, baptislah semua bangsa menjadi muridku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Jadi dengan ada COVID-19 ini, semau tidak mau semua para pengkhotbah ini harus berkhotbah melalui media sosial. Akhirnya banyak yang terbongkar berbagai ajaran sesat yang sudah menjusuk dalam kekristenan. Misalnya ajaran Unitarian maupun Sabellisme yang sudah dinyatakan sesat beberapa ribu tahun yang lalu. Dan sekarang ada sekelompok kecil bidat yang memunculkan ajaran ini. Dan lebih disayangkan lagi, beberapa umat Kristen yang pengetahuan Alkitabnya tidak dalam ikut-ikutan mendukung atau menyatakan dukungannya. Untuk itu sekali lagi, mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus waspada terhadap berbagai ajaran sesat ini. Mungkin juga dengan COVID-19 ini Tuhan ini menyatakan kuasanya. Lihat, banyak sekali penyesat-penyesat yang harus kita perhatikan atau kita harus awasi. Bahkan kalau bisa kita bersihkan kekristenan itu dari para pengkhianat itu, ya. Bahkan di antara mereka berani yang menyatakan bahwa mereka hanya percaya kepada Injil, tidak percaya kepada pendeta, tidak percaya kepada siapapun juga. Tetapi Injil yang mereka percaya adalah Injil ciptaan mereka sendiri. Bagaimana bisa Injil diciptakan sendiri? Mereka terang-terangan mengatakan di dalam media sosial bahwa mereka sudah punya Injil mereka tersendiri. Kalau setiap orang boleh menulis Injil sendiri, mungkin ada jutaan versi. Jadi kita tidak usah dengar ajaran mereka. Dengan mereka menyatakan bahwa mereka mempunyai Injil mereka sendiri atau Injil yang baru, itu sudah menyatakan kesesatan mereka. Jelas itu tidak usah didengar lagi. Ya, yang tadi saya katakan, kalau kita boleh membuat Injil sendiri, ya kita mungkin ada jutaan versi. Ya, jadi hati-hati, ya. Ada serigala berbulu domba, kelihatannya seperti domba, tapi sebenarnya dia serigala. Ya, kelihatannya dia seperti pengikut Yesus, tapi sebenarnya dia adalah pengkhianat Yesus. Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai konsep atau doktrin Allah Tritunggal. Mudah-mudahan memberikan sedikit penambahan pengetahuan kita tentang konsep Allah Tritunggal dari sisi yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.